Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting, namun seringkali kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, sekolah, maupun lingkungan sosial, yaitu emotional intelligence. Eh, Emotional intelligence atau kecerdasan emosional bukannya soal bagaimana kita merasakan emosi, tapi juga bagaimana kita memahami, mengelola, menanggapi emosi dengan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Di tengah dunia yang penuh tekanan dan perubahan cepat, memiliki kecerdasan emosional yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan, kebahagiaan, bahkan kesehatan mental kita. Melalui presentasi ini, kita akan lebih jauh mengenal apa itu emotional intelligence, mengapa ia sangat penting, serta bagaimana cara kita mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu emotional intelligence? Baik, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Sebuah kemampuan untuk mengenali dan memahami, mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Emotional intelligence juga mencakup kemampuan untuk merasakan, mengidentifikasi, dan memahami, mengelola emosi baik, emosi sendiri maupun emosi orang lain. Uh, Emotional intelligence juga kemampuan untuk menggunakan dan memahami emosi dengan baik dan mencapai tujuan meningkatkan kesehatan mental, fisik, serta membangun hubungan yang baik. Setelah memahami pengertian emosional intelligence, sekarang kita masuk ke 5 komponen utamanya. Di sini adalah aspek-aspek yang membentuk kecerdasan emosional seseorang. Yaitu yang pertama, kesadaran diri juga diartikan kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri. Yang kedua, pengaturan diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola emosi. Yang ketiga, motivasi, merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain. Keempat, empati, merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial, merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan yang positif. eh, Kelima komponen ini saling terhubung dan saling memperkuat. Kita hanya mampu mengembangkan semuanya, maka kecerdasan emosional kita akan semakin matang dan berdampak besar dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Kita lanjutkan pembahasan dari 5 komponen dari slide sebelumnya. Yang pertama adalah emotional intelligence, yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Di mana kesadaran diri adalah kemampuan untuk menyadari apa yang sedang kita rasakan saat emosi terjadi. Contohnya, ketika kita membesarkan gugup sebelum presentasi, kita bisa mengenali bahwa itu adalah rasa cemas dan bukan sekedar tidak nyaman tanpa sebab. Selain itu, self-awareness juga berarti kita mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita tahu hal-hal apa yang menjadi kelebihan kita, tapi juga tidak menutup mata terhadap kekurangan yang perlu kita perbaiki. Yang terakhir, memiliki rasa percaya diri. Pada umumnya, memiliki rasa percaya diri adalah karena paham siapa diri mereka, maka mereka bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan atau menghadapi situasi sulit. Komponen yang kedua yaitu self-regulation atau pengaturan diri. Artinya, kemampuan untuk mengendali reaksi impulsif yang dimana kita tidak langsung bertindak atau berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Langsung artinya kita bisa menahan diri, terutama saat emosi sedang tinggi, seperti marah, kecewa, dan kesal. Selain itu, orang yang memiliki pengaturan diri yang baik akan bersikap tenang dan bijak dalam tekanan. Misalnya saat
dihadapkan pada situasi yang sulit atau konflik, dia tidak langsung panik atau menyalahkan orang lain, tetapi lebih tetap tenang dan mampu berpikir jernih. Ciri lain dari self-regulation adalah berperilaku konsisten dan bertanggung jawab. Orang seperti ini tidak mudah berubah-ubah sikapnya dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan tugas atau janji yang sudah diambil. Ketiga, dari emotional intelligence adalah motivasi. eh di sini motivasi bukan hanya soal semangat saat, tapi lebih kepada dorongan internal eh, dalam diri kita untuk mencapai tujuan. eh, Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi biasanya tidak tergantung pada motivasi dari luar, melainkan memiliki tujuan yang jelas dan mendorong diri untuk mencapainya. Selain itu, mereka juga tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan atau hambatan. Justru mereka yang akan mencari solusi dan terus mencoba sampai berhasil, karena mereka memiliki visi yang jangka panjang. Ciri lainnya adalah mereka yang lebih fokus pada kemajuan, bukan hanya pada imbalan atau penghargaan. Artinya mereka merasa puas ketika melihat diri mereka berkembang, meskipun hasilnya belum maksimal. Komponen keempat dari emotional intelligence adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Jadi bukan hanya tahu seseorang sedang sedih atau marah, tapi juga berusaha memahami mengapa mereka merasa seperti itu. Orang yang memiliki empati tinggi biasanya juga peka terhadap sinyal emosional, baik dari ekspresi wajah, nada bicara atau bahasa tubuh. Mereka bisa menangkap emosi yang tidak diungkapkan secara langsung. Selain itu, empati membuat kita bersikap lebih toleran dan pengertian. Kita tidak mudah menghakimi, lebih sabar dan menghadapi perbedaan, mampu menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang yang di sekitar kita. Seseorang yang memiliki empatik seringkali menawarkan bantuan tanpa diminta, karena ia tahu kapan orang lain membutuhkan dukungan. Inilah suatu Empatik seringkali menawarkan bantuan tanpa diminta, karena ia tahu kapan orang lain membutuhkan dukungan. Inilah salah satu keuntungan besar dari kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Komponen terakhir dari emotional intelligence adalah social skill atau keterampilan sosial, di mana kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, artinya secara langsung kita bisa menyampaikan ide, pendapat, maupun perasaan dengan jelas, sopan, dan mudah dipahami tanpa menyinggung orang lain. Selain itu, keterampilan sosial juga mencakup kemampuan untuk membangun relasi yang sehat dengan orang yang di sekitar kita, baik itu di tempat kerja, sekolah, maupun lingkungan sosial. Yang memiliki social skill yang baik cenderung disukai karena mereka bekerja dengan menjaga hubungan sosial positif. Yang tak kalah pentingnya, seorang dengan keterampilan sosial yang tinggi biasanya juga mampu memimpin, memberikan inspirasi, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang bijak dan membangun. Mereka tidak menghindari masalah, tapi mereka mampu menghadapi perbedaan pendapat dengan tenang dan solutif. Pada slide ini kita bisa melihat perbedaan antara EQ dan EQ, dua jenis kecerdasan yang sama-sama penting, namun memiliki fokus dan pengaruh yang berbeda. Intelligent question atau lebih fokus pada kemampuan kognitif atau logika. Ini mencakup kemampuan berpikir analitis, memecahkan masalah, dan memahami konsep akademik. Jadi, IQ, intelligent question, sangat berpengaruh dalam hal presentasi, akademik, dan kemampuan teknikal. Sementara itu, emotional quotient berfokus pada kemampuan emosional dan sosial. EQ mencakup kemampuan kita memahami, mengelola emosi,
memahami orang lain, berempati, dan berkomunikasi secara efektif. Dari sisi pengaruh emosional question sangat penting dalam relasi kepemimpinan, kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Banyak studi menunjukkan bahwa orang yang tinggi lebih cenderung sukses dan bekerja sama, memimpin tim menjaga keseimbangan hidup. Mengapa emosional intelligence itu penting? Pertama, berdasarkan riset, 90% karyawan dengan kinerja tinggi memiliki emosional intelligence yang baik. Ini menunjukkan bahwa emotional acuity berperan besar dalam kesuksesan eh, di tempat kerja karena mereka mampu mengelola emosi, bekerja sama dengan baik, dan menghadapi tekanan dengan tenang. Keduanya, pemimpin yang sukses biasanya memiliki emosional quotient yang tinggi. Mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga tahu bagaimana melalui timnya, membangun kepercayaan, dan menginspirasi orang lain. Yang ketiga, membantu kita mengurangi stres, menyelesaikan konflik, dan meningkatkan kualitas hubungan, baik di tempat keluarga, kerja, maupun pertemanan. Kita mampu memahami dan mengelola emosi. Kita juga lebih sabar dan lebih terbuka dan tidak mudah terbawa emosi negatif. Dan yang terakhir, orang yang dengan IQ tinggi cenderung menjadi komunikator yang lebih baik. Mereka tahu kapan harus mendengarkan, bagaimana mereka menyampaikan pesan secara tepat dan menjaga suasana tetap positif dan berbagai situasi. Ya, setelah itu, setelah mengetahui pentingnya emotional intelligence, tentu kita ingin tahu bagaimana cara meningkatnya. Nah, pada slide ini ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah latihan diri, latihan kesadaran diri. Kita bisa mulai dengan membuat jurnal harian tentang emosi, lalu secara rutin menanyakan pada diri kita sendiri, apa yang sedang saya rasakan sekarang dan mengapa. Dengan mengenali emosi lebih awal, kita lebih sadar akan reaksi kita terhadap berbagai situasi. Yang kedua, kelola emosi secara sehat. Misalnya dengan teknik pernafasan dalam, mindfulness, atau memberi diri jeda sebelum merespon sesuatu, terutama saat kita marah atau stres, membantu kita bertindak lebih tenang dan terkontrol. Lalu kita juga perlu membangun empati dengan caranya mendengarkan secara aktif dan tidak cepat menyimpulkan, dan lebih banyak bertanya daripada berasumsi. Semakin kita bisa memahami orang lain, semakin kuat pula empati kita berkembang. Dan yang terakhir, memperkuat relasi sosial. Kita bisa mulai dengan terlibatnya aktif dalam tim, belajar komunikasi secara positif, serta menyampaikan pendapat tanpa menyerang. Dengan begitu, kita bisa menjalin hubungan yang sehat dan saling mendukung. Untuk mengakhiri presentasi saya kali ini, saya ingin menutup dengan sebuah kutipan yang relevan dengan pembahasan kali ini. Seperti yang dikatakan Daniel Goleman, orang yang cerdas secara emosional tidak akan lebih mudah membangun kepercayaan, pengaruh, dan kesuksesan. Mengingat kita betapa pentingnya kecerdasan emosional dalam aspek kehidupan kita. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.